Om Swastiastu. Halo guys, apa kabar semua? Balik lagi di channel kesayangan kita, Ekspedisi Alam Lain bareng saya Benol dan tentunya partner saya Gus Robin. Nah, di video kali ini berujung banyaknya DM yang masuk ke kita tentang tolong bahas bagaimana pandemi corona ini ke depannya. Kapan pandemi ini akan berakhir? Tolong bahas, tolong terawang, tolong. Akhirnya kita memutuskan untuk membahas kapan pandemi ini akan berakhir. Tapi sebelum itu, sedikit reminder ke kalian. Saya sudah menghimpun beberapa data dari beberapa sumber tentang awal mula perjalanan COVID bisa melancong ke Indonesia, yang awalnya di Indonesia dikatakan Indonesia kebal corona. Jadi semua sudah saya rangkum di sini. Dan mari kita simak berikut penjelasannya. Untuk pertama kalinya, Cina melaporkan adanya penyakit baru pada tanggal 31 Desember 2019. Pada penghujung tahun 2019 itu, kantor WHO di Cina mendapatkan pemberitahuan tentang adanya sejenis pneumonia yang menyebabnya tidak diketahui. Infeksi pernapasan akut yang menyerang paru-paru itu terdeteksi di kota Wuhan, Provinsi Hubei, Cina. Menurut pihak berwenang, beberapa pasien adalah pedagang yang beroperasi di pasar ikan Huanan. Setelah di Cina resmi mengatakan terjadi fenomena tersebut, akhirnya COVID melancong ke seluruh dunia. Dan kasus pertama di luar Cina dilaporkan di Thailand pada tanggal 13 Januari 2020. Masih di benua Asia, pada 29 Januari 2020, COVID mencapai Timur Tengah untuk pertama kalinya saat jumlah kasus COVID bertambah dan menyebar ke lebih banyak negara. Saat itu Uni Emirat Arab melaporkan kasus impor dalam keluarga 4 orang. Dan setelah di Eropa, di Asia langsung ke Eropa. Setelah ke Eropa ada statement yang mengatakan bahwa Indonesia kebal corona, Indonesia tidak bisa kena corona karena Indonesia negara tropis. Virus corona tidak bisa masuk bertahan di suhu panas karena Indonesia negara tropis dan lain sebagainya. Dan akhirnya pada tanggal 2 Maret 2020 Indonesia resmi mengatakan terjadi kasus positif corona di Indonesia yang disampaikan langsung oleh Presiden Joko Widodo saat itu. Dan hingga kini pada tanggal 22 Mei, data yang masih saya himpun, telah terkonfirmasi ada 20.162 kasus positif COVID-19 dengan 14.046 kasus aktif, 4.838 kasus sembuh, dan 1.278 kasus meninggal. Jadi sudah mulai banyak yang sembuh, jadi kita tidak perlu takut sebenarnya selama imun kita masih bagus. Kita tidak perlu terlalu panik. Kita tetap menjaga imunitas kita menjaga kesehatan kita, mulai patuhi anjuran pemerintah. Nah, jadi mungkin itu penjelasan dari singkatnya dari apa yang sudah saya himpun. Balik lagi ke topiknya, apakah virus ini akan segera berakhir atau mungkin akan bertahan lebih lama lagi? Jadi di video kali ini, Gus Robin akan memberikan penglihatan mata batinnya beliau. Bagaimana menurut pandangan dari mata batinnya? Apakah fenomena ini akan terus berlanjut ataukah tidak? Ataukah secepatnya? Ataukah di tahun ini akan selesai? Mungkin 2 tahun lagi. Tapi kita sih semua berharap cepat reda ya. Jadi tanpa berlama-lama lagi, kita akan simak penjelasan Gus Robin terkait dengan kapan pandemi ini akan berakhir. Dan apakah ada pengaruhnya? Ada campur tangan gaib di belakang ini. Silakan simak penjelasan Gus Robin. Selamat malam, salam dari saya Gus Robin, Ekspedisi Alam Lain. Saya dari Ekspedisi Alam Lain di sini akan membahas tentang virus corona dan pendapat makhluk gaib tentang hal itu. Saya langsung saja ya. Virus corona atau COVID-19 ini benar-benar sudah dikenal di dunia ini. Seluruh dunia merasakannya. Kita hanya bisa untuk
bertahan menunggu obatnya. Nah, bagaimana sekarang pendapat makhluk gaib tentang virus corona dan COVID-19? Itu yang saya bahas di sini. Sebelumnya saya akan menanyakannya dulu ya dan menerawangnya. Di sini saya akan khususkan pada Indonesia dulu ya. Mungkin di negara lain tidak akan saya bahas. Tapi bisa juga sebagai pendapat dari saya sendiri dan dari alam gaib. Jadi ini hanyalah sebuah pendapat ya, bukan sebuah pedoman sebelumnya. Jadi ini bukan sebuah pedoman dan jangan jadikan pedoman. Boleh percaya, boleh tidak. Menurut makhluk gaib yang ada di dunia lain ya, di alam lain, virus corona ini ada yang suka, ada yang tidak. Dari dua sisi. Makhluk gaib yang baik itu malah tidak suka dengan keadaan seperti ini, di mana tempat-tempat suci seperti tempat beribadah dan tempat sembahyang menjadi sepi, jadi kosong. Itu penyebabnya makhluk gaib yang ada di tempat-tempat suci itu tidaklah senang dengan keadaan seperti ini. Namun ini adalah sebuah takdir dan berharap virus corona cepat berakhir. Namun mau bagaimana, mereka tidak bisa berbuat selebihnya. Ini tergantung pada manusianya. Menurut sosok suci yang ada di tempat beribadah, sosok suci atau makhluk gaib yang ada di tempat beribadah dan sembahyang itu menganjurkan manusia untuk mengikuti apa itu anjuran dari pemerintah dulu. Dua, untuk menjaga kesehatan lebih giat dan lebih taat. Menjaga kesehatan di sini mungkin dengan makan makanan yang bisa meningkatkan kekebalan tubuh seperti vitamin C dan vitamin E. Vitamin C dan vitamin E ini sebentar saya akan bahas ya, di mana bisa didapat dari jeruk, kacang hijau, atau makanan lainnya. Entah itu mungkin bisa dibilang jambu biji, atau mungkin dari pepaya, dan ada juga yang bisa didapat dari kunyit, jahe. Jadi kita bisa membuat jamu, jus, ataukah air hangat dengan makanan-makanan tersebut, ataukah bisa dijadikan bubur. Nah, terus bagaimana pendapat makhluk gaib yang ada di orang yang kurang bagus itu, atau jin kafir, atau makhluk gaib jahat lah yang hitam? Mereka senang. Kenapa? Manusia itu banyak yang meninggal, banyak ketakutan, manusia itu banyak yang meninggalkan tempat kerjanya. Jadi mereka itu bisa berpesta di tempat yang kosong. Itu saja yang bisa saya katakan. Mungkin ada tambahan atau pertanyaan lain. Dari penglihatan atau penerawangan mata batin, kapan wabah corona ini berakhir? Saya akan terawang ya. Saya tidak akan mengatakan jelasnya, namun virus corona ini akan bertahan bertahun-tahun menurut mata batin saya dan menurut keadaan di sana juga. Makhluk gaib yang sosok suci juga mengatakan bahwa virus corona ini akan cukup lama bertahan di dunia ini. Di Indonesia juga katanya cukup lama, namun ini hanyalah sebuah terawangan. Bisa lebih cepat, bisa lebih lama. Tergantung sekarang seperti tadi. Saran dan nasihat, meningkatkan kekebalan tubuh. Karena virus corona ini tidak akan hilang
jika belum ditemukan vaksinnya. Ingat itu, jika belum ada obat dari virus corona atau vaksin dari virus corona tidak akan hilang kecuali meningkatkan kekebalan tubuh sendiri. Itu saja. Yang Dan kedua, menuruti anjuran pemerintah. Jadi kita disuruh menuruti dulu anjuran pemerintah dan meningkatkan kekebalan tubuh. Karena kekebalan tubuh atau imun tubuh itu bisa membunuh virus atau bakteri di dalam tubuh. Itu saja. pertanyaan kedua, apakah makhluk gaib juga mengetahui tentang wabah corona? Jelas. Saya katakan beberapa makhluk gaib, tapi tidak semuanya. Sangat sedikit makhluk gaib yang bisa untuk mengetahui kejadian-kejadian yang ada di dunia ini. Entah itu kejadian yang ada pada manusia, hewan dan tumbuhan, ataukah bencana alam, termasuk wabah penyakit virus corona ini. Nah, banyak juga yang mengetahui tentang virus corona dan COVID-19 ini. Itu menurut mereka ini sebuah takdir ya, atau bencana dunia. Dan mereka juga sosok-sosok yang suci ini berharap manusia bisa menumbuhkan kesadarannya. Dan ini adalah mungkin hasil dari karma kehidupan kita yang kita dapatkan. Jadi kita disuruh untuk menyayangi alam dan tidak semena-mena pada alam. Itu saja jadi pesannya. Apakah wabah corona ini ada hubungan dengan gaib? Jika dibilang ada hubungannya dengan gaib, ada. Itu adalah takdir Tuhan. Secara gaib ini adalah takdir Tuhan. Takdir adalah gaib. Jadi kalau yang berhubungan dengan Dajjal atau apa namanya itu iblis atau apapun itu membuat penyakit ini, itu tidak ada hubungannya. Bukanlah Dajjal atau iblis lainnya atau makhluk gaib, jin atau segala sesuatu yang membuat penyakit ini. Namun ini adalah penyakit nyata. Takdir itulah satu-satunya yang secara gaib yang bisa saya lihat. Ini adalah takdir Tuhan. Jadi adakah hubungan? Ada. Itu takdir Tuhan. Tapi bukan kesalahan dari Dajjal atau iblis atau siapalah namanya ya di dunia ini secara gaib. Nah, jadi ini 100% penyakit nyata yang awalnya memang dari binatang. Itu saja sih. Menurut pandangan batin saya, ini adalah penyakit yang menular dari binatang. Jadi bukanlah dari makhluk gaib. Biar tidak salah paham nanti makhluk gaib atau siapalah dibilang Dajjal atau iblis lainnya atau jin jahat itu yang menyebarkan penyakit ini. Tidak ada ya. Seandainya mereka bisa menyebarkan penyakit virus seperti ini, mungkin manusia itu tidak akan bisa bertahan sampai sekarang. Mungkin saja manusia itu sudah meninggal dahulu. Karena ini penyakit faktanya adalah penyakit nyata dari binatang yang menularkan pada manusia. Dari hewan lah, dari hewan. Agar semuanya paham di sini. Saya membuat video ini bukanlah sebagai pedoman. Jadi jika ada orang yang mempunyai pendapat lain, itu wajar-wajar saja. Manusia itu berhak berpendapat. Namun di sini bukan sekedar pendapat, tapi saya juga memberikan nasihat. Kita sekarang mulailah untuk hidup sehat. Hidup bersih, hidup sehat, jaga kesehatan, jagalah kekebalan tubuh. Karena kekebalan tubuh itu mahal harganya. Kesehatan itu tiada tara. Nyawa itu tidak bisa kita beli. Tapi kesehatan itu bisa kita beli dengan mengkonsumsi makanan-makanan yang mengandung kesehatan yang baik untuk menjaga kekebalan tubuh. Tadi sudah saya jelaskan makanan apa saja itu. Jadi ini hanya sebuah pendapat saya. Mohon maaf jika ada yang mempunyai pendapat lain. Nah, di sini bukanlah sebagai pedoman. Jadi boleh percaya, boleh tidak dengan video saya ini. Saya hanya menganjurkan yang terbaik saja. Itu saja penjelasan saya, tidak lebih. Tetaplah jaga kesehatan Anda,
berdoa dan mohonkan untuk keselamatan. Sekian dari saya, Gus Robin Ekspedisi Alam Lain. Semoga virus ini cepat berakhir. Karena cepat atau tidaknya berakhir virus ini semua tergantung pada kita sendiri atau masyarakat Indonesia sendiri. Jika mau mengikuti anjuran pemerintah dan menjaga kesehatan, maka virus ini niscaya akan cepat berakhir. Itu saja. Nah, itu tadi penjelasan yang sudah diberikan oleh Gus Robin terkait dengan kapan pandemi ini akan berakhir. Sudah cukup jelas? Atau mungkin kalian punya pandangan berbeda tentang kapan virus ini akan berakhir? Nah, jika kalian punya pandangan yang berbeda, kalian bisa komen di bawah, kalian bisa sertakan analisa kalian. Nah, jadi, kalau menurut saya pribadi, Corona atau COVID-19 ini kita bisa putus, kita bisa hentikan dengan cara kita harus bekerja sama. Pemerintah tidak bisa bekerja sendirian, harus ada campur tangan kita di sini. Jadi kita selalu memenuhi atau menjalankan anjuran dari pemerintah. Jika kalian yang bekerja di luar, kalian yang memang terpaksa harus keluar, tetap gunakan masker, cuci tangan, atur jarak. Jadi kemana-mana di tas kalian selalu membawa hand sanitizer. Masker pun kalian harus tetap bersih. 4 jam diganti, 4 jam diganti. Kalau mungkin dicuci. Kalau masker kain 4 jam harus dicuci. Mungkin dikasih tisunya dibuang, diganti gitu. Nah, jadi kalau kalian ngeyel, mungkin virus ini juga atau COVID ini, pandemi ini akan berakhir lebih lama lagi. Nggak mungkin cepat berakhir. Contoh yang sudah dilakukan oleh di Jakarta kemarin, tiba-tiba PSBB tapi longgar, tiba-tiba beberapa pusat perbelanjaan dibuka, ngegumplek banyak orang, dan akhirnya terkonfirmasi 1 kasir ternyata positif corona. Nah, yang belanja ini gimana? Was-was nggak sih? Was-was nggak sih jadi ya? Nah, jadi contohnya seperti itu, kalian ngeyel, jadi akhirnya bikin kita resah juga gitu. Sekarang kita ingin mengingatkan, ini mulai dari kalian juga, ini mulai dari kita sendiri. Kalau kalian tidak mematuhi kalau kalian tidak mematuhi anjuran pemerintah, corona tidak akan cepat berakhir, atau COVID ini tidak akan mungkin cepat berakhir. Mari kita bahu-membahu bersama memutus mata rantai penyebaran virus corona dengan mematuhi anjuran pemerintah. Simple saja. Kalau kalian keluar, pakai masker. Kalau kalian habis kemana, cuci tangan, pakai hand sanitizer, pakai sabun, terserah. Yang penting jaga kebersihan. Nah, seperti yang kita tahu juga, corona ini kebanyakan menyerang ke orang-orang yang lanjut usia. Contohnya kita keluar, kita ngeyel, kita masih keluar, tapi kita bisa aja membawa virus itu pulang. Kita nggak punya gejala kena, tapi mungkin orang tua kita yang kena, atau mungkin om kita, tante kita yang kena. Sedih juga. Jadi kita kembalikan lagi ke kalian, kita sama-sama membantu pemerintah agar COVID ini segera berakhir. Siapa sih yang nggak pengen keluar belanja ke mall? Siapa sih yang nggak pengen berlibur lagi ya? Maka dari itu kita harus saling bahu-membahu membantu pemerintah agar COVID ini cepat berakhir. Jadi mungkin itu saja video yang dapat saya sampaikan kali ini. Jika ada kritik dan saran, kalian bisa langsung komen di bawah, atau langsung ke DM ke Instagram kita, atau mungkin langsung ke personal dari kru. Silahkan, kita selalu membuka pintu untuk kalian untuk berdiskusi. Dan akhir kata, saya Benol dan Gus Robin pamit undur diri. Tapi sebelum itu tetap kita ingatkan, jangan lupa di like, subscribe, dan komen video kita yang terbaru, ataupun yang sudah lama kalian menonton lagi, silahkan tonton lagi. Dan jangan lupa jaga kesehatan, tetap di rumah, stay at home. Dan akhir kata, Om Santi Santi Santi, Om Cheerio. Sampai bertemu di video selanjutnya. Bye bye.